iku. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari Injil Matius. Sekarang sudah sampai Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dikisahkan mengenai kelahiran Yesus ini sebab ini kelahiran yang unik. Kelahiran yang terjadi tanpa pernikahan. Kelahiran yang terjadi tanpa campur tangan laki-laki. Seorang ibu melahirkan tanpa laki-laki. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi Maria masih dalam keadaan bertunangan. Dan menurut hukum perjanjian lama, orang bertunangan saja sudah disebut istri. Kita baca dalam Kejadian pasal 29, 21. Hanya sayang terjemahan bahasa Indonesia dicocok-cocokkan dengan pemikiran Indonesia, budaya di sini, sehingga kelihatan. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris. Kejadian 29 dan 21. Tolong baca. Kejadian 29 ayat yang 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Nah itu enggak, bahasa aslinya berikanlah padaku istriku. Padahal mereka belum nikah. Ya memang kalau dalam konteks itu memang bakal istri, tapi kalau menggunakan untuk tujuan teologis tidak boleh diubah begitu. Terjemahnya. Coba saya baca dalam bahasa Inggrisnya, ya terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya menggunakan terjemahan dari Septuaginta yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya. Kejadian 29 ayat 21 bunyinya begini. Then Jacob said to Laban. Kemudian Yakub berkata kepada Laban, give me my wife. Berikan pada saya istriku. Mereka belum menikah, tapi sudah mau jadi ditunangkan, sudah disebut sebagai istri. Demikian juga kita baca di dalam Ulangan 20. Ulangan 20 ayatnya yang ke-22 dan 24. Tolong bacakan. Nah? Oh, maaf. Sebentar. Ulangan 20. Sebentar. Saya mau lihat dulu. Sebentar.
Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat 23 dan 24. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, ya, belum nikah nih ya. Terus jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Terus Sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama. Nah, padahal masih bertunangan tapi disebut sebagai istri sesama. Ya kan? Jadi gadis yang masih bertunangan itu, yang diperkosa itu oleh laki-laki dikatakan ini telah memperkosa istri orang lain. Berarti kalau begitu, ketika Yusuf, Maria disebut istrinya Yusuf, bukan berarti mereka telah menikah. Jadi kalau kita nggak tahu latar belakang perjanjian lama, kita bingung gimana sih baru tunangan kok sudah disebut istri. Nah itu bahasanya perjanjian lama. Baru tunangan sudah disebut istri. Berarti udah sah dong. Ya. Kalau udah tunangan udah sah. Udah sah, makanya kalau sampai ada hubungan dengan orang lain ya itu harus memerlukan cerai juga. Cerai dari pertunangan. Ya. Nah, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini mengandung dari Roh Kudus itu apa artinya? Bukankah kita semua juga dihidupi oleh Roh Kudus? Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-4. Ayub pasal 33 ayat yang ke-4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Loh, kita juga dibuat oleh Roh Allah kan? Menurut Ayub, kita juga dibuat oleh Roh Allah. Lah bedanya apa dengan Yesus? Kalau gitu. Di mana letak mujizatnya Yesus ini? Kalau kita lain, ketika benih bapak dan benih ibu bersatu, membentuk janin bayi. Saat itu diberi kehidupan oleh Roh Kudus. Sebab pertemuan antara benih laki-laki benih perempuan kalau tidak ada Roh Kudus bekerja tetap tidak ada hidup. Jadi pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan ini dengan kuasa Roh Kudus diembuskan kehidupan. Ini artinya kalau manusia biasa. Lain dengan kasusnya Yesus. Maria itu belum menikah. Maria itu belum punya pasangan laki-laki. Tapi tanpa ada pasangan, tanpa pertemuan antara benihnya orang laki-laki dan benihnya orang perempuan. Telur kewanitaan, indung telur dalam Maria itu oleh kuasa Roh Kudus dicipta langsung menjadi janin. Ini bedanya. Jadi kalau di dalam kasus manusia biasa, pertemuan itu difasilitasi hidupnya oleh Roh Kudus. Kalau dalam kasusnya Yesus enggak. Roh Kudus bukan hanya memfasilitasi, Roh Kudus menciptakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi benih wanita yang ada dalam perutnya Maria itu langsung oleh kuasa Roh Kudus dijadikan menjadi janin. Disinilah mukjizatnya kelahiran Yesus. Nah, untuk apa Allah membuat cara seperti itu? Jadi Roh Kudus ini yang menciptakan oleh kuasa firman. Setelah tercipta, janin ini langsung diambil oleh firman menjadi tubuhnya untuk menjadi manusia. Dia mengambil kemanusiaan dari perutnya Maria.
Jadi kita dikatakan firman jadi manusia, tidak berarti firman itu berubah sifat firmannya lalu jadi manusia. Kucing jadi anjing, sifat kucingnya hilang dan yang muncul anjing, bukan begitu. Firman jadi manusia dalam pengertian bahwa firman itu mengambil kodrat kemanusiaan yang diciptakannya sendiri oleh kuasa Roh Kudus di dalam perut Maria. Kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, Kristus sebelum jadi manusia dia dalam rupa Allah karena dia adalah firman-Nya Allah. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan kealahannya, bukan berarti kealahannya hilang. Kealahannya tidak dinampakkan meskipun ada di situ. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa. Jadi ada rupa seorang hamba ini dari perutnya Maria itu diambil. Jadi bukan firman berubah. Makanya dalam liturgi kan, ya anak tunggal dan sang firman Allah yang ada dalam bakal apa? Ya? Yang berkehendak demi keselamatan kita jadi daging tanpa berubah jadi manusia. Keilahian tidak berubah. Jadi bukan keilahiannya berubah jadi manusia, tidak. Keilahiannya mengambil rupa. Mengambil wujud sama orang wujud. Iya, wujud. Betul. Ya, soalnya di Alkitab saya mengambil wujud. Ya, mengambil rupa seorang manusia. Terus apa? Mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Itu menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus tidak mengambil kemanusiaan dari surga. Tidak ada orang percaya gitu. Maria itu hanya dilewati saja, nggak bisa. Kalau Maria hanya dilewati saja oleh Yesus dan Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria, maka dia bukan juru selamat kita. Dia menjadi juru selamat kita karena daging kita yang diambil, daging kita yang dipulihkan, daging kita yang dimuliakan. Oleh karena itu dagingnya harus diambil dari dagingnya Maria. Kalau enggak sah ya Roma ya. Ya benda bisa jadi curang kita, dia makhluk asing itu. Makhluk asing. Itu nanti. Iya, karena makanya Yesus disebut sebagai buah rahim Maria. Iya. Kita baca dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-41. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Terus? Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Diberkatilah buah rahimmu. Bayi Yesus itu ternyata buah dari rahimnya Maria. Jadi kalau Maria hanya dilewati bayi itu, Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria. Dia bukan buahnya. Dia mengatakan ya, karena anti Katolik ya. Ya ada anti Katolik. Maria itu hanya semacam botol, Yesus kecapnya. Yang kita perlukan adalah kecap, bukan botolnya. Katanya kecapnya habis, botolnya dibuang. Pernah dengar gitu? Benar. Itu dusta. Sebab saya tidak bisa menanam botol dan berbuah kecap. Betul? Nggak cocok lah analoginya. Enggak. Ya memang salah. Salah ya. Kecap bukan buahnya botol, sedangkan Yesus buah rahim Maria. Berarti kalau gitu, pohon kemanusiaan Yesus itu berasal dari Maria. Pohon kemanusiaan Yesus itu berasal dari janinnya Maria. Kemanusiaan yang diambil adalah kemanusiaan Maria. Itulah sebabnya dengan lahirnya Yesus tanpa benih laki-laki ini, dia menjadi Adam yang terakhir. Sebagaimana Adam yang pertama itu diciptakan dari
bumi yang perawan, bumi yang belum pernah diolah. Demikianlah Yesus terlahir dari rahim yang perawan. Nah, dia akhirnya mengakhiri kemanusiaan Adam. Karena kemanusiaan Adam itu jatuh, akhirnya di bawah kuasa kematian. Yesus menciptakan suatu kemanusiaan yang baru. Dia menjadi Adam yang terakhir, artinya yang mengakhiri kemanusiaan Adam. Kemanusiaan yang sudah tidak bisa mati, kemanusiaan yang dimuliakan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Terus? Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Teruskan. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Terus? Tetapi Adam yang akhir Adam yang akhir. Yesus disebut Adam yang akhir karena dia mengakhiri kodratnya Adam. Sesudah Yesus datang, sesudah kebangkitan nanti, tidak ada kodrat-kodrat Adam itu muncul lagi. Dia menjadi Adam yang terakhir. Itulah sebabnya mengapa dia harus dilahirkan dengan cara itu. Tetapi harus dari manusia. Karena yang hendak dibolehkan adalah manusia. Adalah bidat mengatakan Yesus tidak punya tubuh manusia dari Maria. So, kalau dia tidak punya tubuh manusia dari Maria, berarti dia bukan bagian dari kita dan akhirnya bukan juru suami kita. Nah, di samping Yesus disebut sebagai Adam akhir, Adam terakhir, dia disebut sebagai manusia kedua. Mengapa? Ayat selanjutnya baca Mbak Lili. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Terus? Kemudian barulah datang yang rohaniah. Terus? Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Yesus disebut Adam terakhir karena mengakhiri sifatannya Adam, tapi disebut manusia kedua karena ada kemanusiaan baru yang dimunculkan. Ya, kemanusiaan yang tidak lagi di bawah kutuk maut. Kemanusiaan yang mulia. Dia manusia yang kedua. Nah, kalau kita hanya lahir dari manusia pertama, ya kita akan habis selamanya. Kita perlu lahir dari manusia yang kedua, dari Yesus. Menyatu dengan Yesus. Jadi mujizat ini bukan hanya sekedar sesuatu yang aneh, tetapi ini karena ada kaitannya dengan pemulihan kemanusiaan kita. Itulah sebabnya Yesus harus lahir seperti itu. Untuk mengakhiri yang lama sebagai Adam terakhir dan memulai yang baru sebagai manusia yang kedua. Maka dia lahir seperti itu. Ya. Terus kan? Makhluk-makhluk alamiah Cukup. sama. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti kalau gitu Yesus memang bukan lahir sebagai akibat pertemuan benih laki-laki dan benih perempuan, tapi semata-mata mencucuk dari Allah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Berarti Yusuf memang orang baik. Yusuf punya rasa belas kasihan pada Maria. Karena menurut Taurat, kalau sampai ada wanita hamil sebelum menikah, si wanita laki-lakinya yang tahu ini yang pertama kali harus menunjukkan ke muka umum. Orang ini hamil tidak menikah. Dia berhak untuk itu. Dan perempuan itu nanti akan dilempari batu sampai mati. Karena melakukan dosa. Yusuf tidak mau melakukan itu. Padahal itu haknya. Hanya untuk melaporkan di depan tua-tua, dia nggak mau. Dia betul-betul mempunyai hati penuh belas kasihan. Hati yang mencintai. Ya, saya kira
bukan kebetulan dia dipilih untuk menjadi pelindungnya Maria. Sebab kalau seandainya ini manusia jahat, sudah mati Maria. Dan kalau Maria mati, Yesus nggak akan lahir. Mati juga baiknya. Mati juga. Ya kan? Jadi kita lihat bahwa Allah itu di dalam memilih itu tepat seperti kehendaknya, seperti rencananya. Tidak ada yang kebetulan di dalam Allah. Makanya kalau ada apa-apa terjadi, jangan kata ini kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan. Setiap langkah, setiap yang terjadi dalam kehidupan itu selalu diketahui oleh Allah, disetujui oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Biarpun kita tidak ngerti. Efesus 1 ayat 11 kalau kita baca. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di dalam segala sesuatu Allah bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Allah tidak pernah bekerja secara acak ngawur, asal jadi. Kalau kita lah bekerja secara acak, sering. Kalau Allah enggak. Dalam segala sesuatu Dia bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, kalau kita tahu begitu, kita jadi tambah. Ternyata apapun yang terjadi itu ada kehendak Allah. Diizinkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan, tanpa sepengetahuan Dia, dan tanpa rencana Dia. Termasuk yang buruk. Apapun. Sebab yang buruk itu belum tentu buruk pada akhirnya. Allah mampu mengubah yang buruk akhirnya menjadi baik. Kita baca Roma 8 ayat 28. Jangan lihat pangkalnya atau tengahnya, lihat ujungnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kita jangan berburuk sangka pada Tuhan. Banyak orang berburuk sangka dan akhirnya jadi ateis. Kita harus selalu berbaik sangka. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi, biarpun kita tidak mengerti, ternyata ada tangan Tuhan di belakangnya. Sedang menuntun kepada sesuatu yang pada akhirnya menghasilkan kebaikan. Tuhan tidak selalu menjawab apa yang kita inginkan. Tapi Dia selalu menjawab apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan kita ingin atau kita butuh. Nyata? Anak kecil kan ingin main ini, tapi bukan butuhnya dia kan. Tidak selalu itu butuhnya kan. Tuhan juga gitu sama kita. Dibiarkan yang kita inginkan itu tidak diberikan, tapi akan diberikan kepada apa yang kita butuhkan. Makanya di sini pun ketika saya tidak punya ini, mereka sering menyaksikan. Saya nggak cemas. Saya nggak bingung. Ya kalau sampai seandainya aku kelaparan ya silakan aja, berarti kehendakmu saya butuh lapar kalau gitu. Selamat berpuasa. Nah, kita harus melihat ini cara-cara kerja Tuhan itu begitu. Ya. Sehingga kita tidak banyak mengeluh, tidak banyak marah-marah, tidak banyak ini, jangan. Akhirnya kita berpenuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan, Kau izinkan ini terjadi. Kita tidak marah. Ya. Terus. Tetapi ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud untuk menceraikan Maria dari pertunangannya itu dengan diam-diam, ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, sebagai manusia ya dia takut ya. Nanti
jangan-jangan ini wanita jahat ini ya. Buruk sangka muncul dulu. Biarpun dia orang baik. Karena khawatir tadi. Makanya dalam kehidupan itu jangan terlalu banyak khawatir. Mengalir saja. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau bekerja menurut keputusan kehendak-Mu. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau ikut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan demikian kita tidak mengambil keputusan yang salah. Yusuf hampir saja. Tapi untung karena dia orang baik, akhirnya Tuhan menghadiahi kebaikan itu dengan suatu kebaikan. Malaikat datang. Mengingatkan. Jangan kau lakukan itu. Gitu. Dikatakan dalam ayat ini, Yusuf pada Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Baik bahwa kamu tidak melaporkan kepada petua-tua bisa mati itu Maria. Jadi kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, jika kita berserah terus milih banyu istilahnya, kalau kita mau ngambil langkah yang salah, kita diingatkan kayak. Oh iya kan, kita akan mengerti itu. Caranya terserah Tuhan. Tapi ya kita tetap berusaha loh ya. Iya. Tidak boleh bermalas-malas loh ya. Ya terserah Tuhan, saya nggak mau punya. Jangan, yang kita tetap berusaha. Nah, dalam usaha itu nanti Tuhan akan nuntun. Menemukan cara-cara yang tadinya tidak kita kira. Ya. Terus ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama Yesus baru diberitakan saat ini ketika Maria mau menanggung. Oleh karena itu Yesus itu bukan namanya Allah. Allah tidak pernah bernama Yesus. Yesus adalah nama manusia yang dipakai ketika firman Allah jadi manusia. Oleh karena itu dalam Alkitab banyak yang bernama Yesus, bukan hanya ini saja. Yesus Barabas, ya toh? Yesus Justus. Dan itu banyak pemain sepak bola ya Yesus itu. Yesus lah, oh ya. Jadi Yesus itu bukan namanya Allah. Nama kemanusiaan yang dipakai oleh firman ketika jadi manusia. Banyak orang mengatakan kita punya Allah yang Maha Kuasa, siapa namanya Yesus saja. Salah itu. Cara kita salah. Ya. Terus ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Dan dia nama ini bukan hanya sekedar nama, punya makna. Yesus ini dari kata Yosua. Yosua itu dari kata Yehuwa, Shua. Yehuwa itu namanya Allah di dalam perjanjian lama. Shua artinya yang menyelamatkan. Jadi Yesus atau Yesua artinya Tuhan yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Yehuwah yang menyelamatkan. Makanya dikatakan begini, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kok menyelamatkan perlu jadi manusia untuk apa? Ya karena justru dengan kemanusiaan itulah dia mengalahkan kematian. Upah dosa adalah maut. Kalau dia tidak punya tubuh manusia, gimana dia mengalahkan kematian? Dengan punya tubuh manusia, akhirnya dia bisa mati. Biarpun dia tidak harus mati. Dan dengan dia mati, dia bisa bangkit. Dan dengan bangkit, dia mengalahkan kematian. Kematian adalah akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Maka dia mengalahkan dosa itu. Dosa datang karena tipuani iblis. Maka dia mengalahkan iblis. Maka karya Yesus itu seperti karya domino. Satu kena, yang lain roboh gitu. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang diberikan Yesus. Tapi keselamatan adalah Yesus itu. Dalam kemanusiaannya. Makanya kita diselamatkan, kita didamaikan dengan Allah dalam tubuh jasmaninya Yesus itu. Kolose pasal 1 ayat yang 21 dan 22. Kolose pasal 1, 21, 22.
bahwa kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Sekarang didamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi keselamatan bukan abstrak. Ya pokoknya selamat bukan gitu. Ada wujudnya, ada bentuknya, yaitu tubuh jasmani Kristus. Efesus 1:7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Oleh darahnya. Jasmani tidak itu? Iya. Tubuh, darah, salib, paku, semua dengan darah. Oleh karena itu tanpa inkarnasi, tanpa firman jadi manusia tidak ada keselamatan. Dan harus diingat bahwa Yesus punya tubuh manusia itu berasal dari rahimnya siapa? Maria. Berarti Maria punya kontribusi enggak? Ya. Sangat besar. Dia punya kontribusi. Sebab pada waktu dia ditawari malaikat untuk jadi ibunya sang penebus, dia tidak nolak. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut yang kau katakan. Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia bisa saja, saya tidak mau, saya takut dilempari batu, bisa saja ngomong gitu kan. Ingat loh, dia gadis umur 10-15 loh kira-kira. Punya keberanian yang demikian. Berapa kamu? Kira-kira 15. 15 ya? Oh. Dari gadis awal haid kan sudah nggak boleh di... Tadinya nggak dipetalah dia. Menurut tradisi datanya dipetalah. Dipelihara Setelah haid keluar di peta. Keluar. Jadi keluar dari wajah sudah mulai haid. Nah, kira-kira gadis mulai haid itu ya untuk angka konservatif apa ambil 15 tahun. Mungkin bisa lebih muda. Ya, sekitar 12-an. Ya, Zaman dulu saya Betul, zaman dulu sih. Kalau zaman dulu 15. Udah matang 15 tahun juga ya. Berarti kalau begitu, ini gadis luar biasa. Rela menghadapi kemungkinan untuk mati demi mentaati kehendak. Maka menghina Maria itu suatu hujat luar biasa. Kamu aja belum tentu kayak dia kok. Kamu mau merendahkan Maria. Ya kan? Maka dikatakan ia akan melakukan mana tadi? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Berarti kejadian ini pun bukan acak. Sudah dinubuatkan, sudah direncanakan dari awal. Kedatangan Maria berarti kalau gitu sudah dinubuatkan. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Jadi kita mengandung dia dalam keadaan darah gitu loh. Makanya dalam itu ada tiga bintang berdebarian. Gadis sebelum mengandung, gadis ketika mengandung, gadis ketika setelah melahirkan. Mana mungkin sudah melahirkan masih gadis? Loh, lebih sukar mana? Tanpa laki-laki mengandung atau selaput keperawanan yang dikembalikan oleh Allah, lebih mudah mana sih? Lah, kalau Allah bisa menjadikan di dalam rahim Maria tanpa laki-laki ada bayi, yang apa sulitnya mengembalikan keperawanan? Kalau yang menentang keperawanan Maria setelah melahirkan, ya bodoh lah ya. Nah iya. Yang lebih nggak mungkin kan yang mengandung tanpa laki-laki itu. Lebih nggak mungkin lagi kan. Nah, mengembalikan keperawanannya apa sulitnya gitu loh. Dokter aja bisa sekarang operasi kok ya. Iya. Ya kan? Dia percaya Maria mengandung tanpa berhubungan, tapi iya. Mengatakan setelah dia melahirkan masih perawan, ada landasannya nggak Pak? Dari Alkitab? Adam tadi. Adam. Hawa.
Jadi Maria sebagai Hawa yang kedua. Jadi dijaga dalam kesucian. Menjadi ibu universal manusia. Tapi di dalam diri Maria sendiri tidak ada kodrat dosa. Enggak, makanya tanpa berapa itu. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim yang tanpa cacat celah. Ini bahasa Arabnya fasad. Fasad itu kerusakan tubuh. Bi ghairil fasad, tanpa kerusakan tubuh. Ya. Melahirkan alasan sabda. Sungguh kaulah sang Theotokos, engkau ku junjung tinggi. Hidungnya ortodoks itu juga teologi gitu. Menjadi sumber penegasan teologi. Itu ada paradosisnya. Ya? Ada paradosisnya. Nah, iya. Terus sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dari kata im itu artinya dengan, bersama dengan. Manu artinya kami. El itu dari kata Elohim. Maksudnya Allah beserta kami. Berarti di dalam kelahiran Yesus itu apa yang diharapkan dalam filsafat Jawa itu terjadi. Manunggaling kawula Gusti. Karena Gusti Allah itu manunggal bersama dengan manusia. Jadi kelahiran Yesus itu bukan yang sekedar, saya pernah saya katakan, bukan yang sekedar ulang tahun, upacara ulang tahunnya anaknya Maria. Tetapi ini misteri di mana Allah menyatu dengan manusia. Misteri di mana Allah membuat jembatan antara dirinya dengan manusia yang berdosa. Maka namanya disebut Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan padanya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf itu orang hebat juga ya. Setelah diberitahu dia tidak ragu-ragu, ya udah ditaati. Manut ketaatan tanpa macam-macam. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mereka yang menolak keperawanan Maria menggunakan ayat ini. Berarti kalau gitu sesudah Yesus dilahirkan dia bersetubuh. Karena ada kata-kata sampai. Kalau sampai itu menunjukkan akhir dari sesuatu keadaan, baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau dia menyertai sampai akhir zaman, apa berarti sudah akhir zaman dia tidak menyertai? Apakah ini berarti sesudah akhir zaman tiba, dia tidak menyertai karena dia menyertai sampai akhir zaman? Artinya kan bukan begitu. Artinya sampai akhir zaman pun dia menyertai. Maka ayat ini juga bisa dimengerti seperti itu. Sampai ia melahirkan anak pun mereka tidak berkumpul. Jadi kita tidak bisa berargumentasi dari kesenyapan. Atau kita cuman aslinya ada lebih yang lebih sama eos. Sama. Mehri atau eos. Nah, inilah yang dapat kita pelajari dari pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25 dari Injil Matius. Besok kita lanjutkan pasal 2. Jadi kita rencananya adalah kita bertamasya perjanjian baru. Perikop per perikop sampai habis. Nah, saatnya kita sembahyang. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ini tanggal berapa?